Oke bro semuanya, jadi ini penampakan rantainya. Sorry ya kalau rantainya ini udah buruk rupa, udah hitam-hitam kotor. Ini bekas chain loop. Jadi ini pemakaian selama 1 tahun. Yang depan pakai gear ukuran 14, yang belakang pakai gear ukuran 45. Dan kalau pakai rantai ini tuh kelemahannya tuh berisik banget. Kalau kering dikit aja itu udah berisik, kresek gitu. Terus ininya juga bikin berisik karena kendor banget ya di sini tuh. Ini kalian bisa lihat jarak main rantainya dikit banget ya tuh, kendor banget tuh. Kalian bisa lihat sendiri, udah kendor banget. Jadi kalau pakai rantai kendor itu buat digas dibejek dikit aja itu udah powernya loss dikit ya, udah berkurang lah istilahnya. Halo bro semuanya, kembali lagi dengan gue Gali SDW. Jadi di video kali ini gue mau nge-review tentang pemakaian gearset ekstrim di motor gue New Vision Lightning pakai ban gede dan pelek lebar ya. Setelah pemakaian selama setahunan. Jadi untuk gearset ekstrim ini gue yang depan pakai ukuran 14, sementara yang belakang pakai ukuran gear 45 ya. Terus untuk yang rantai gue pakai panjang 130L, tapi dipakai di gear ini masih sisa berapa mata ya, sekitar 4 mata yang dibuang. Jadi apa aja yang udah berubah selama pemakaian selama 1 tahun, apakah masih bagus digunakan atau udah harus diganti? Sebelum itu kita intro dulu. Oke bro semuanya, jadi ini penampakan rantainya. Sorry ya kalau rantainya ini udah buruk rupa, udah hitam-hitam kotor. Ini bekas chain loop dan gue males ngebersihinnya. Jadi ini pemakaian selama 1 tahun. Yang depan pakai gear ukuran 14, yang belakang pakai gear ukuran 45. Jadi ini gue dulu belinya seset itu harganya hampir 200.000 ya. Oh ya, untuk yang gear depan itu ori ya, ori bawaan Vixen, belum gue ganti. Jadi gue cuma pakai rantai sama gear belakang yang merek ekstrim. Jadi kalau ini selama hampir 1 tahun pakai merek ekstrim ini menurut gue ya kurang bagus ya, karena harganya cukup low budget. Dan kalau kalian bisa lihat ini setelan rantainya udah paling mentok, tapi ini juga tuh. Dan ini kalian bisa lihat sendiri ya, bisa lihat dan dengarkan suaranya udah kayak gini, udah nggak kencang. Dan ini untuk jarak main rantainya juga tuh udah kendor. Padahal baru 2 hari atau 3 hari lalu gue lupa itu baru ngencengin rantai, tapi sekarang udah kendor lagi. Jadi rantai harganya yang low budget ini menurut gue kurang worth it dan kurang efektif ya. Ini gue pemakaian jauh dan kadang gue suka bawa touring juga, dan menurut gue kurang efektif kalau buat main touring. Ini meskipun gue sering ngebersihin ya dulu sering gue yang bersihin, sering gue kasih chain loop biar nggak kering ya rantainya itu, tapi ya tetap aja gampang kendor juga ininya. Dan kalau pakai rantai ini tuh kelemahannya tuh berisik banget. Kalau kering dikit aja itu udah berisik, kresek gitu. Terus ininya juga bikin berisik karena kendor banget ya di sini tuh. Ini kalian bisa lihat jarak main rantainya dikit banget ya tuh, kendor banget tuh. Kalian bisa lihat sendiri, udah kendor banget. Jadi kalau pakai rantai kendor itu buat digas dibejek dikit aja itu udah
powernya loss dikit ya, udah berkurang lah istilahnya. Jadi saran gue kalau mau beli rantai tuh, kalau misal kalian ada uang lebih ya, misalnya kalian ada budget lebih, kalian bisa pilih merek rantai ya kayak DID atau Triple S atau TK atau EK Chain, atau syukur-syukur kalian bisa pilih yang jenis O-ring, karena O-ring itu rantainya lebih tebel ya. Misal ini kan gue pakai rantai 428 yang versi biasa, rantainya tuh misal yang punya gue tipis segini, sementara yang O-ring lebih tebel segini. Kenapa bisa lebih tebal? Karena di bagian mata rantainya ini terdapat sil-sil karet yang bisa menyimpan pelumas rantainya itu supaya biar nggak kering. Dan peluang dari gesekan itu lebih kecil daripada yang jenis rantai yang biasa. Ini gila, rantainya udah buruk rupa kayak gini, udah hitam-hitam, dilihat jelek banget. Udah jelek, udah kendor, aduh parah. Terus untuk rantainya ini menurut gue kurang efektif ya, kurang bagus karena gampang banget jadi kendornya, padahal sering dikencengin sama dikasih pelumas, tapi tetap aja gampang kendor rantainya. Kalau rantainya sendiri gue nggak saranin ya buat dipakai, tapi kalau untuk gearnya, ini gear merek Extreme juga, ini gearnya awet banget, udah 1 tahun belum ada lancip-lancip ya, ujungnya ini masih kuat banget. Kalau gearnya ini gue saranin, karena menurut gue gearnya ini sangat awet, sangat kuat ketimbang merek yang Triple S. Karena kalau yang gear merek Triple S itu banyak keluhan yang katanya itu gampang lancip ujungnya ini. Dan kalau kalian bisa lihat ujung dari gear Extreme ini masih tebel-tebel banget ya, tuh bisa lihat sendiri. Jadi yang gue saranin itu pakai gearnya, tapi rantainya enggak ya. Karena rantainya itu gampang banget kendor, udah parah lah. Oke, jadi segini aja dulu video singkat tentang review pemakaian gear set Extreme, kecuali yang gear depan ya. Gear depan itu masih gue pakai yang original Vixen. Ya jadi hampir pemakaian selama 1 tahun. Untuk yang rantai itu kurang efektif dan gue nggak rekomendasikan. Sementara yang gearnya itu gue rekomendasikan karena menurut gue itu bagus dan awet. Oke, segini dulu video dari gue Gali SDW nya pamit undur diri. Jangan lupa klik subscribe untuk dukung channel gue. Silahkan tulis komen di bawah jika kalian ada seputar pertanyaan tentang video ini, atau kalian bisa add Instagram gue atau WhatsApp gue atau email gue yang ada di deskripsi. Oke, jangan lupa klik like jika kalian menyukai video ini dan klik dislike jika kalian tidak menyukai video ini. Oke, gue Gali SDW pamit undur diri. Bye bye and see you next time. Ciao. To the PM